Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma ini sangatlah sulit dicari karena sebenarnya asma ini mempunyai keistimewaan inti yang sangat luar biasa, yaitu mampu mewirid semua keilmuan asma yang dimiliki hanya dengan satu doa kunci. Hanya dengan asma ini, tanpa menyebut keilmuan asma apa yang diwiridkan, insya Allah sudah otomatis bekerja. Energi sudah tersalurkan ke semua amalan keilmuan yang kita miliki. Disinilah kelebihan dari Asma Ratu Keprabon ini, hanya dengan istiqomah dalam mengamalkan doa kunci Asma Ratu Keprabon, maka semua keilmuan yang dalam diri ikut teristiqomahkan. Dan yang lebih istimewanya lagi, ketika kita menggunakan keilmuan apapun cukup menggunakan doa kunci asma ini, maka semua keilmuan mengalir mengikuti daya kerja dari amalan asma ini menjadi satu. Contohnya, jika mempunyai beberapa ilmu pengobatan dengan hanya membaca doa kunci asma ini, maka keilmuan pengobatan itu tersalurkan energinya menuju apa yang kita maksud. Begitu juga dengan ilmu kekebalan, anti santet, pengasihan, dan lain sebagainya, dan sangat tajrib untuk wasilah segala hajat mulai dari yang terkecil sampai besar. Asma Ratu Keprabon ini disebut sangat siningker, karena merupakan kumpulan dari ribuan keilmuan asma yang dikemas menjadi satu amalan, lengkap dan dilengkapi dengan berbagai wawasan tentang berbagai hal dalam kasepuhan goib menuju tangga kasepuhan puncak dari jalur kasepuhan. Adapun fadilah dan juga cara penggunaan Asma Ratu Keprabon ini, insya Allah diantaranya seperti berikut ini. 1. Untuk panglimunan kabut sembilu. 2. Untuk kekuatan lampah lumpuh. 3. Sebagai ilmu raja goib, unggul dalam peperangan dan persaingan apapun bentuknya. 4. Untuk kekuatan kebal senjata. 5. Untuk kekuatan benteng diri. 6. Dapat menghentikan jalannya kendaraan musuh. 7. Untuk kebal senjata tajam. 8. Sebagai kekuatan anti kalah. 9. Sebagai anti kekhawatiran dan kecemasan. 10. Sebagai perlindungan secara dohir dan batin. Dilindungi Allah dari musuh-musuh yang zolim. 11. Untuk keselamatan dari senjata musuh. 12. Sebagai kekuatan anti senjata musuh. 13. Supaya diberi kemenangan dalam berbagai hal apapun. 14. Menjadikan kekuatan tahan banting. 15. Sebagai kekuatan pengusir musuh dalam peperangan. 16. Dapat menghentikan lawan hanya dengan tongkat. 17. Sebagai kekuatan pencegah serangan para perompak dimanapun. 18. Sebagai kekuatan penghancur musuh. 19. Dapat melenyapkan kekuatan lawan. 20. Dapat dipergunakan sebagai panglimunan. 21. Sebagai anti dari kejahatan lawan. 22. Sebagai panglimunan Kiai Semar. 23. Sebagai kekuatan penolak dari pengkhianatan. 24. Sebagai sarana perlindungan payung goib. 25. Sebagai andalan para ahli spiritual yang tidak perlu diragukan lagi tentang ilmu ini. 26. Dapat dipergunakan untuk membuat azimat untuk mengatasi godaan jin. Caranya, sediakan bambu wulung, lalu bacakan 188 kali ulangan asmanya. Bambunya sebagai mustika yang berguna untuk menghajar jin atau makhluk goib lainnya. 27. Membuat haikal penakluk musuh. Caranya, baca 300 kali, tiupkan ke daun salam, dan simpan di dalam dompet. 28. Membuat haikal luntur untuk menghancurkan musuh. Caranya bacakan asmanya 1000 kali, kemudian tiup ke kulit kijang, kemudian tempel di tembok. Maka musuh akan pada hancur sendiri. 29. Untuk kekuatan kebal senjata, cukup dibaca 1 atau 3 kali sambil tahan nafas ketika digunakan atau dibutuhkan. 30. Untuk kekuatan perembanyon langit, caranya, cukup dibaca 1 atau 3 kali, sambil tahan nafas ketika digunakan atau dibutuhkan. 31. Untuk kekuatan belut putih, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika digunakan. 32. Untuk membuat azimat penjinak binatang buas, dengan cara dibaca 300 kali tiupkan ke kain putih dan ikatkan bila digunakan. 33. Membuat azimat penolak gunjingan orang, caranya, baca 63 kali tiupkan ke gotri dan telan. 34. Untuk membuat azimat penyembuh sakit impoten, caranya, baca asmanya 300 kali, lalu tiupkan ke 9 merica, dan pakai atau simpan di sabuk. 35. Membuat azimat penolak binatang buas, caranya sama seperti membuat azimat penjinak binatang. 36. Untuk mengisi atau menggembleng kekuatan tangan Brojomusti tingkat 11. Caranya, baca 1000 kali asmanya, lalu tiupkan ke telapak tangan, biarkan selama 3 jam jangan dicuci.
37. Dengan seiring berjalannya waktu, maka akan mendapat isyarah, sehingga mampu menguasai berbagai keilmuan seperti, terhindar dari mara bahaya. Kekuatan Bandung Bondowoso. Kekebalan Sewu. Kekuatan pembungkam dan penatas bumi. Kekuatan tangan api goib. 38. Membuat azimat pagar baja, caranya seperti membuat haikal tameng baja, namun tambahkan minyak zafaron. 39. Membuat haikal untuk memasuki medan perang, caranya, tulis lengkap suratul Yasin atau di kopi, kemudian bacakan asmanya sebanyak 397 kali. 40. Sebagai senjata samurai atau pedang goib, atau akan otomatis setelah penyelarasan dan istiqomah. Bila mau digunakan, kibaskan tangan kanan ke lawan maka akan fatal akibatnya. 41. Sebagai kekuatan perbawa harimau. 42. Membuat wifik agar menjadi orang besar, tulis huruf H, tulisan Arab, sebanyak 77 kali dan bacakan asmanya sebanyak 300 kali atau 900 kali. 43. Membuat ikat kepala bertuah, caranya seperti membuat wifik. 44. Membuat baju ontokusumo, caranya, baju dicuci 7 kali, lalu keringkan 7 kali, kemudian bacakan asmanya sebanyak 1000 kali. 44. Membuat azimat untuk memporak-porandakan musuh. Cari segenggam kacang hijau kemudian bacakan asma ini sebanyak 21 kali, tiupkan ke kacang dan taburkan ke jalan, yang sekiranya akan dilewati musuh. 45. Membuat azimat untuk orang yang tidak mempunyai anak. Sediakan usus kelinci kemudian dikeringkan, kemudian bacakan 313 kali, dan bawalah ketika akan berhubungan badan. 46. Membuat azimat untuk meminang anak gadis. Caranya, baca 3 kali tahan nafas, lalu jilat telapak tangan dan gunakan untuk berjabat tangan. 46. Membuat azimat pembungkam. Baca 3 kali tahan nafas, tiupkan ke daun apapun dan bawa, kekuatan ini hanya 24 jam untuk sekali pakai, dan dapat dibuat ulang lagi. 47. Membuat azimat penolak sihir. Sediakan taring babi yang sudah bersih, lalu bacakan 100 kali dan gantung di rumah. 48. Membuat azimat kemenangan. Sediakan batu sungai, rendam dengan minyak, dan bacakan asmanya 1000 kali kemudian tanam di rumah atau padepokan atau tempat praktek. 49. Membuat azimat supaya perahunya tidak tenggelam, caranya, baca asmanya 313 kali, langsung tiupkan ke perahu atau ke uang kertas untuk disimpan di perahu. 50. Membuat azimat untuk menghadang musuh. Cari segenggam kacang hijau kemudian bacakan asmanya sebanyak 21 kali tiupkan ke kacang dan taburkan ke jalan yang sekiranya akan dilewati musuh. 51. Membuat azimat untuk mencegah datangnya musuh atau pagar pencuri, caranya, baca 363 kali tiupkan ke paku. Lalu pakunya dipakukan di atas pintu. 52. Membuat azimat untuk melindungi daerah atau perkebunan dari kejahatan musuh, baca asmanya 622 kali, tiupkan ke garam dan taburkan ke lokasi yang mau dipagari. 53. Kekuatan untuk penangkal senjata tajam, baca asmanya 11 kali sambil tahan nafas. 54. Kekuatan penahan besi, asmanya dibaca 7 kali tahan nafas. 55. Membuat azimat untuk memberhentikan musuh, caranya sama seperti membuat azimat penahan musuh. 56. Kekuatan panglimunan. Caranya asma dibaca 21 kali. 57. Membuat azimat pengusir musuh, sama ditiupkan ke kerikil dan lempar di lokasi musuh. 58. Membuat azimat agar terhindar dari senjata tajam dan panah, sediakan kulit kambing kendit dibacakan asmanya 1000 kali, maka sangat luar biasa sekali tajrik. 59. Membuat azimat perlindungan terhadap musuh dan pencuri, dengan media paku juga, caranya seperti bab di atas tadi tentang pagar pencurian. 60. Membuat azimat agar mampu berjalan kaki jarak jauh, sediakan minyak apa saja. Bacakan asmanya 99 kali kemudian tiup, bila digunakan cukup oles ke kaki. 61. Membuat tumbal atau haikal agar selamat dari rekayasa orang-orang yang zolim dan jahat, sediakan kaki kelinci satu saja, bacakan asmanya sebanyak 313 kali, dan gantungkan di lokasi yang kita tempati. 62. Membuat haikal daya linui, setelah selesai pembuatan bacakan asmanya 1000 kali. 63. Jika mempunyai rajah apapun, bacakan ilmu ini sebanyak 1000 kali, maka akan sangat luar biasa, apalagi dibacakan ke kulit kambing kendit.
64. Kebal terhadap santet. Caranya cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika digunakan, atau dibacanya ketika mau bepergian, dan juga bisa ketika mau tidur agar ilmu makin sempurna dan dapat bimbingan lewat alam sukma mimpi. 65. Agar disegani, dihormati semua makhluk dan tampak berwibawa serta berharisma. Cukup dibaca asmanya 1 atau 3 kali tahan nafas ketika digunakan. 66. Agar suara dan gerakan serta bentakan membuat nyali musuh ciut dan takut, meskipun musuh di tempat yang jauh akan terimbas auranya asma ini. Baca 3 kali tahan nafas. 67. Tenaga dalam super inti. Hanya dengan dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan. 68. Musuh yang menyerang akan terpental 25 meter bahkan lebih, dengan cara dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan. 69. Bila musuh memaksa menyerang, maka akan lumpuh dan muntah darah. Cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan. 70. Asma ini sebagai reparasi keilmuan, pembuka kunci ilmu metafisika atau kasepuhan atau hikmah spiritual dari bentuk mantra, aji, asma, hizib, sholawat, kejawen, dan berbagai aliran hikmah lainnya yang super dan khusus teristimewakan. Caranya baca 99 kali, tiupkan ke air dan minum atau minumkan. 71. Ilmu indigo tanpa ribet, yang super dan khusus teristimewakan. Cukup baca 3 atau 7 kali tahan nafas, dan niatkan apa yang ingin dilihat, mata sambil terpejam. 72. Akan dikawal ribuan malaikat langit untuk menjaga diri. Harta, keluarga, usahanya, karirnya, kedudukan dan posisinya yang super dan khusus teristimewakan. 73. Secara otomatis setelah memiliki ilmu ini, maka sebagai pendingin energi panas ilmu, atau pusaka akan netral seketika dari luar maupun dalam, cukup dibaca 17 kali, tiupkan. 74. Membuat azimat supaya berwibawa, medianya siapkan kulit harimau atau bulunya saja, kemudian bacakan asma ini sebanyak 922 kali kemudian tiupkan, nanti azimat dapat dibawa pergi kemana-mana. 75. Akan ditakuti jin, setan, dan makhluk goib kelas atas. Hanya dengan cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan, atau dibacanya ketika mau bepergian dan juga bisa ketika mau tidur agar ilmu makin sempurna dan dapat bimbingan lewat alam sukma mimpi. 76. Membuat azimat agar bebas dari hukuman. Siapkan daun sirih temurwa sebanyak 3 daun, kemudian bacakan asmanya 99 kali, dan bawa atau direndam air 1 ember, dan gunakan untuk mandi. 77. Membuat azimat untuk melindungi nyawa dan harta dari berbagai penjuru. Tulislah suratul Yasin komplit, lalu bacakan asma ini 99 kali dan tiupkan. 78. Membuat azimat untuk menyelamatkan diri dari segala bahaya. Sediakan batu akik, bacakan asma ini 99 kali dan tiupkan. 79. Kekebalan di atas tameng wojo, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan, atau dibacanya ketika mau bepergian dan juga bisa ketika mau tidur, agar ilmu makin sempurna dan dapat bimbingan lewat alam sukma mimpi. 80. Perlindungan goib melebihi aji lampah lumpuh. Cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan, atau dibacanya ketika mau bepergian, dan juga bisa ketika mau tidur agar ilmu makin sempurna dan dapat bimbingan lewat alam sukma mimpi. 81. Mampu menangkap senjata tajam dengan tangan kosong tanpa bekas, baca asmanya 3 atau 7 kali tahan nafas. 82. Semua senjata tajam akan tumpul bila mengenai kulit, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan, atau dibacanya ketika mau bepergian dan juga bisa ketika mau tidur agar ilmu makin sempurna dan dapat bimbingan lewat alam sukma mimpi. 83. Senjata api apabila mengenai kulit kita serasa seperti kena kapas, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan, atau dibacanya ketika mau bepergian dan juga bisa ketika mau tidur agar ilmu makin sempurna dan dapat bimbingan lewat alam sukma mimpi. 84. Awet muda, diberkahkan jika panjang usianya, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas sebelum mandi. 85. Menggembleng dengan kekuatan tinggi, dan memiliki segala khasiat ilmu ini. Siapkan sarana atau media. Contohnya air, dan bacakan asmanya 313 kali kemudian tiup 33 kali,
Setelah selesai taruh di tempat gelap selama 8 jam. 86. Membuat minyak bertuah tinggi, bacakan doanya 900 kali, kemudian tiupkan ke minyaknya 17 kali, setelah selesai tanam atau kubur minyaknya di tanah selama 35 hari, ini tingkatan paling sempurna. Namun tidak usah ditanam juga sudah siap pakai. 87. Kesuksesan, kerizkian. Caranya, baca pagi hari di depan pintu rumah 17 kali. 88. Membuat ikat kepala anti senjata atau peluru. Siapkan media ikat kepala, kemudian bacakan ilmu ini 429 kali lalu tiupkan. 89. Membuat bendera perang yang dapat mengusir musuh, siapkan media bendera, kemudian olesi minyak wangi dan bacakan asmanya 600 kali, dan tiupkan ke benderanya. 90. Membuat senjata perang yang ampuh cukup hanya dibacakan asmanya 313 kali tiap malam, lakukan selama 3 malam. 91. Membuat ikat kepala untuk maju dalam peperangan, bacakan asmanya 629 kali lalu tiupkan. 92. Membuat azimat benteng baja, benda apapun bacakan asma ini sebanyak 1000 kali untuk tingkat sempurna, kemudian tiupkan ke bendanya. 93. Membuat benteng raksasa goib, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan. 94. Membuat azimat perlindungan diri, dibacakan asmanya 1000 kali lalu tiup ke azimatnya. 95. Membuat azimat untuk perlindungan diri, dibacakan 100 kali asmanya tiup ke azimatnya. 96. Membuat kelontong wesi pada diri, cukup hanya dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan. 97. Membuat azimat memantapkan kedudukan, siapkan padi 7 butir kemudian bacakan asmanya 792 kali, kemudian dibungkus kain dan dibawa. 98. Membuat batu pengusir musuh, baca 99 kali, tiupkan ke kerikil dan lemparkan ke tempat tinggal musuh. 99. Membuat azimat pengusir jin, siapkan bambu kuning, kemudian bacakan asmanya sebanyak 121 kali. Kemudian tanam di lokasi para jin. 100. Pengasihan super inti disayang banyak makhluk, pengasihannya menyeluruh, penundukannya bikin tunduk, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan, atau dibacanya ketika mau bepergian dan juga bisa ketika mau tidur agar ilmu makin sempurna dan dapat bimbingan lewat alam sukma, mimpi. Jika untuk khusus dibaca 99 atau 313 kali sambil niat menundukkan siapa. 101. Keselamatan mutlak lahir batin dari berbagai kejahatan musuh. Sampai bom maupun nuklir dan sejenisnya, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan. 102. Pelarisan, kesuksesan bisnis, usaha apapun, pengundangnya kuat, baik keberuntungan maupun berbagai kebaikan, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan. 103. Tingkatkan indera ke-6, baca sambil mata terpejam, pernafasan biasa, hati atau pikiran ikuti keluar masuknya nafas, kurang lebih 30 menit. 104. Bisa untuk menghilang dari pandangan musuh, rampok, begal, penjahat, pembunuh dan lain sebagainya, agar selamat dari pandangannya, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan. 105. Saifi angin, saifi geni, bila terdesak akan keluar secara sempurna, cukup hanya dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan, jika sudah selesai dalam penyelarasannya. 106. Keselamatan mutlak luar dalam, atas bawah, cukup dibaca 1 atau 3 kali tahan nafas ketika dibutuhkan. 107. Isi benda sampai isian kelas tinggi seperti sabuk, rompi, cincin, ikat kepala, tasbih, pusaka, kayu, batu, logam, raja, kain dan lain sebagainya, berkelas, berioni tinggi. Caranya, baca asmanya 313 kali atau 1000 kali, setelah selesai nanti bisa dijemur di sinar matahari antara jam 11 sampai jam 13 siang. Untuk kafiah penyelarasan awal wiridkan 1000 kali pada tengah malam pada nisful lail yang diawali tawasul terlebih dahulu, dan 41 kali tiap, pada maktubah selama 1 pekan, setelahnya diistiqomahkan tiap pada subuh dan maghrib 41 kali, serta khusus malam Jumat 1000 kali. Tawasul ila hadrotin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi, wa ashabihi, wa azwajihi, wa dzurriyyatihi, wa ahli baitihil kiromi ajmain, syayul lillahi lahumul fatihah.
Summa illa hadroti jami'i ashabi Rasulillahi shollallahu alaihi wasallam, khususon Sayyidina Abi Bakri wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa ala baqiyatim min syohabatihi ajmain, wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin, was syuhada'i, was syodikin, was syobirin, was syolihin, wal ulama'il amilin, wal malaikatil mukorobin, wal karubin, war ruhaanin, wal karomal katibin, wali sayyidina malaikati Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Israil, wa hamalatil arsi, alaihimussalam ajmain. Al-Fatihah. Summa illa hadroti Nabi Khidir, wa Nabi Adam, wa Nabi Ibrahim, wa Nabi Sulaiman, wa Nabi Ilyas, wa Nabi Idris alaihimussalam ajmain. Al-Fatihah. Illa hadrotin binyati solahil kulub, wal qawalib, wal husul ala kulli matolib, bijahi Sayyidina Muhammadin, wa Sayyidina Ali ibni Abi Tholib. Wa kafatil alihil matolib, wa asyabihi beizawil manakib, wa bijahi khususon Syekh Samahatil Ustadzil Imam Al-Haber Al-Kutub, Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih Al-Alawi, wa bijahi khususon Syekh Samatil Ustadzil Imam Al-Hafiz, Al-Musnid Ad-Duktur, Al-Kutub, Al-Alamah, Al-Fahamah, Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah Ibni Samahatil Ustadzil Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih, wa bijahi Sayyid Al-Ashif bin Barhia, biyanalloha ta'ala yuli darajatihim fil jannah, wa yanfa'una bi asrorihim, wa anwarihim bi qudsiyatihim, wa idrokatihim, fit dini wad dunya wal akhirah, wa yarzukuna mahabbatahum, wa yatawafana, ala milatihim, wa yaksyuruna fi zumrotihim, sayulillahi lahumul fatihah. Summa illa hadroti jami'il awliyaillahi, min kulli waliin, wa waliyatin min masyarikil ardi, illa maghoribiha fi bariha, wa bahriha, wa jami'i awliyai tis'ah, qadasallahu sirohum, wa hususon ila hadroti sultani awliyaillahi, Sayyidina Syekh Abdul Qadiril Jailani Syohibal Karomah wal Ijazah, qadasallahu sirohu, wa ila hususon Syekh Junaidi Al-Baghdadi, wa Syekh Bahaudin An-Naqsyabandi, Syekh Abi Madian Syuaib bin Hasan Al-Ansori, Al-Andalusi, Syekh Al-Arif Billah, Abi Abdillah Syamsuddin Al-Asfahani, Syekh Abul Abbas, Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh As-Somadani Jalaluddin Abdullah Al-Bustomi, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Al-Fatihah. Summa ila hadroti jami'il awliyai, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Raden Ahmad Rahmatullah, Syekh Raden Paku, Ainul Yakin, Syekh Raden Mahdum Ibrahim, Syekh Raden Syahid, Syekh Raden Umar Said, Syekh Raden Qasim, Syekh Raden Jafar Sodik, Syekh Raden Syarif Hidayatullah Al-Fatihah. Ila hadrotin ila aulia Allahu Ta'ala, Syekh Sunan Rohmat, Syekh Jafar Shidik, Syekh Aceng Iming, Syekh Yusuf Tojiri, Syekh Adaroi, Syekh Dalem Arya Wiranudatar, Syekh Ibrahim, Syekh Kiai Haji Mansur, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Kiai Haji Mamun Murad, Syekh Ahmad bin Haji Zakaria, Syekh Ibrahim, Syekh Jaka Sembung, Embah Nuryai, Embah Krian, Mama Kiai Dodo, Mama Engking, Mama Haji Ajengan Bakri, Mama Haji Idrus, Mama Satibi. Al-Fatihah. Summa ila hadroti, Al-Ustadz Ubaidullah Al-Bantani Syaiulillah lahumul Fatihah. Khususon men azajani ila muntaha, Al-Fatihah. Khususon ila ruhi abdikal fakir umi wa abi, wa usulihi wa furuihi syaiulillahi walahumul Al-Fatihah. Asmaratu keprabon, Bismillahirrohmanirrohim, Gas Yafar, Hazar, Malahut. Gas Yafar, Hazar, Malahut. Gas Yafar, Hazar, Malahut. Allazina yuminuna bil goibi, wa yukimuna sholata, wa mimma rozaqnahum yunfikun. Yaitu, mereka yang beriman kepada yang goib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.
Al-Baqarah ayat 3. Hafizu'ala sholawati wa sholatil wusto, wa kumulillahi qonitin. Peliharalah semua sholatmu, dan peliharalah sholat wusto. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah ayat 238. Keilmuan di sini dilarang untuk diperjualbelikan, atau dimaharkan dalam bentuk apapun, hanya untuk dipergunakan dan berfungsi untuk diri sendiri masing-masing. Semoga membawa berkah, guna serta manfaat untuk diri sendiri dan menolong sesama di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses terus dan sehat selalu untuk sahabat-sahabat bengkel spiritual beserta keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.